Hai teman-teman semua, selamat datang, kita berjumpa kembali. Hari ini ku ajak kalian bersantai menikmati udara yang hangat sejuk, enak untuk duduk santai, makan. Dan sekarang ini waktunya makan siang, jadi kita akan makan siang bersama online. Nah, duduk di sini nih, di pinggir danau. Jangan sampai mundur-mundur, nanti ngelempang kan payah. Mari kita makan. Kosong. Ini seperti ini cuaca yang saya suka. Panas tapi nggak begitu panas, sejuk tapi nggak sejuk. Sejuknya sedikit semeriwing gitu. Sambil lihatin kendaraan lewat. Itu bannya berapa itu? Banyaknya kita hitung. Entar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Yang di sebelah sini saja, enggak di sebelah sana. Alhamdulillah, begitu besar kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Bisa makan di pinggir danau yang airnya begitu jernih, udaranya yang saya suka, pemandangannya yang saya suka. Nah, hari ini saya akan bercerita kisah keluarga ku. Tahunya enak. Tapi kalau cuman pakai tank top saja nggak nyaman teman-teman. Jadi nyamannya pakai lapisan yang tipis. Ini kan lapisannya nyeriwing gitu, enak. Kalau bagi orang Norway pakai bikini sudah enak karena asalnya sudah dari sini. Seperti ini bagi mereka benar-benar hangat. Nah, seperti biasa kita di rumah sendiri teman-teman. Pak udah kerja, tadi berangkatnya jam 7 pagi, pulangnya nanti sekitar jam 4:30. Anakku juga kerjanya di luar kota. Semut datangin kalian, nginapnya di rumah yang dia kerja gitu loh. Makanya juga dari yang punya rumah, jadi apa-apa sudah disediain. Hari ini hari spesial, saya akan bercerita buat pertama kalinya kisah saya dan suami. Jadi kisah juga kemauan, juga keinginan, juga impian, juga kejadian, jadi kurangkum jadi satu. Jadi ini bakalan yang pertama dan yang terakhir, nggak akan kuulang-ulangin lagi. Ini ada itu apa, pecahan kata. Nah, cerita hari ini itu tentang keluarga muda Norway berkeinginan menambah keluarga baru teman-teman. Jadi ini sangat spesial. Itu ada cowok jalan ke sana itu mau berjemur, dia sudah lepas baju. Untung dia ke sana nggak ke sini. Kalau ke sini tambah bingung aku ceritanya karena takut ganggu, malu didengerin, padahal nggak akan paham apa yang kita omongin. Saya dan Pak Muda itu pengen banget mempunyai anak lagi teman-teman. Anak kami kan 1, jadi ingat dulu ya, kapan ya, tapi nggak, tahun ini nggak ada teman-teman. Mulainya musim panas tahun kemarin. Yang komen itu ya baik-baik, perhatian, respect, kok respect, menghargai. Di sebelumnya itu Bun, mana anaknya Bun? Bun, kenapa kok nggak di itu, anaknya suaminya nggak ditaruh di sini Bun? Malu ya? Ngapain malu? Bun, nggak pengen nambah anak ya Bun? Bun, anaknya sama suaminya ya Bun? Kok anaknya hitam banget? Oh, Bun, bikin anak sama suaminya Bun. Pasti tambah, jangan kesini, itu ada orang mau berjemur. Kalau ke sini nanti aku susah ngomongnya, nggak bebas. Malu aku kalau ada orang di sekitar ngomong sendiri gitu. Dari mana tadi yang komen itu, nanti punya anak sama suami itu tambah bahagia Bun, bikin anak sama suami biar tambah disayang suami. Loh, kok mereka tahu ya? Kok mereka bisa ngomong seperti itu ya? Kalau tambah anak, suami tambah sayang sama aku, hidupnya tambah bahagia. Apa mereka ngintip ya? Padahal yang hidup aku loh ya. Mungkin dia ngintip ya. Kok bisa ngintip di sini ya? Jadi aku disuruh teman-teman. Dan juga ada yang komen nyuruh saya untuk bikin anak di dokter. Nah, kedokteran itu bisa bikin anak. Jadi bikin anaknya lebih cepat gitu loh. Padahal saya tidak kenal dia itu siapa. Tapi kok itu komennya panjang sekali. Gitu. Jadi kamu ini siapa? Siapanya aku? Kamu tuh siapa? Nyuruh-nyuruh
dia itu berani nggak ya nyuruh tetangganya yang deket langsung gitu loh, itu anakmu suruh nikah cepat, itu anakmu suruh bikin anak cepat, anaknya kamu suruh cepet kawin biar cepet bikin cucu. Berani nggak ya? Pasti tidak berani, tidak berani nyuruh-nyuruh orang. Sok tahu kebahagiaan mempunyai anak tambah bahagia. Tidak semua punya anak bahagia, tidak semua orang nggak punya anak nggak bahagia. Jadi tuh kebahagiaan itu tergantung sama kita. Kita mempunyai anak tapi tidak bertanggung jawab sama anaknya tidak kecukupan. Anak sekolah saja itu tidak cukup teman-teman, tidak cukup. Kita nyekolahin anak aja sudah, pulang sekolah sudah, kasih makan sudah. Yang kita kasih itu tidak hanya nasi sambal saja, karena itu tanggung jawab kita. Yang pengen punya anak itu kita, bukan anak yang pengen punya orang tua. Pengen punya anak kan kita, anak tidak pengen, anak tidak tahu. Punya anak itu tanggung jawabnya besar sekali. Di Norway bikin anak itu gratis teman-teman. Kalian yang komen nyuruh-nyuruh bikin anak, apalagi menghina anakku, kok nggak mirip papanya, anaknya kok jelek, hitam, gini-gini, nggak seperti bule. Padahal dia komennya itu sudah dari lama loh. Tapi mulutnya itu kata-kata kasar seperti itu tidak hanya di media. Sebelum saya terjun di media sosial saja, saya sudah diituin sama orang. Pernah teman-teman, mulut itu pernah ke kuping aku, di depan mataku. Oh kamu ini sudah tua, belum nikah-nikah, nggak laku, sudah tua, nanti kamu mandul gini-gini. Pernah teman-teman, mereka itu. Kadang itu ya heran ya. Kita pergi ke sana barengan, satu grup, belajar sana kemari, tapi itu nggak nyantol kemanusiaan gitu, tidak nyantol. Tapi tidak semua, tapi yang aku alami yang langsung ke diri aku gitu loh. Dia tidak ngaca, dia sendiri ya seperti itu, anaknya juga seperti itu, tidak ngaca. Tapi aku diam saja, aku nggak ngeladenin seperti itu. Itu banyak teman-teman dulu itu. Nah, di Norway bikin anak itu gratis. Coba kalian pasti, gratis. Lahiran gratis. Sebelum lahiran kita dapat uang dari pemerintah. Setelah lahiran dapat bulanan si anak. Mungkin 1000-an uang Norway, nggak tahu aku ya, mungkin sekarang bisa naik bisa turun. Tapi kalau kita jahat sama anaknya, kita mukul, nanti anaknya bisa diambil oleh pemerintah, nggak ada hak ngasuh anak kita sendiri. Walaupun kita tidak mukul anaknya, kita berantem sama suami istri, anaknya masih kecil, itu anaknya bisa diambil. Ada kok di Norway seperti itu, anaknya diambil padahal anaknya nggak apa-apa, tapi orang tuanya itu jahat satu sama lain. Apalagi orang tuanya jotos-jotosan, wah anaknya hilang, itu diambil pemerintah sampai besar. Walaupun takutnya ada ular aku. Lawyer tetap aja kalah yang orang tuanya. Mempunyai anak itu tidak sekedar hanya hamil, lahiran, bersalin, nyekolahin. Tidak teman-teman. Nah bagiku itu mempunyai anak itu yang lebih terasa susahnya, sulitnya itu nanti setelah anak sekolah. Waktu bayi itu masih bayi belum paham kan. Beda setelah anak masuk sekolah, nanti menjadi remaja, biayanya bertambah, cara pikirnya kita juga, cara ngomongnya kita juga akan nggak seperti waktu bayi. Tanggung jawabnya besar mempunyai anak teman-teman. Nah mertuaku itu tidak pernah tanya, bahas, kamu dan muda kapan punya anak, apa kamu nggak pengen punya anak, tidak pernah bahas, tidak pernah. Kalau orang tua aku pernah dulu, setiap tahun kan aku pulang, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kalau aku sendiri bulan salju, kalau sama anak itu bulan liburan, karena kan kerja dan sekolah. Pasti orang tuaku tanya, loh kamu hamil ya Ndo? Karena aku gemuk. Enggak. Terus nanti pulangnya kamu hamil ya? Kapan kamu hamil? Tanya ke yang maha kuasa. Diam orang tuaku. Kapan aku mati gitu? Tanya, bisa jawab enggak Pak? Mak, diam. Mama aku. Lawang kita kan nggak tahu kan. Walaupun tiap hari kalau nggak ada mukjizat dari Tuhan ya nggak jadi. Kalau ada kepercayaan mukjizat cuma satu langsung jadi. Aku tuh males. Pernah dulu ya liburan
musim panas, jadi tuh tidurnya bareng satu kamar. Kamu di mana Mbak? Lagi di sini. Terus Aldo tidur di mana? Ya di sini gitu, satu kamar. Loh terus gimana itu gitu. Kok kita kan liburan. Kalau liburan itu ya pikiran itu nggak kesana, walaupun tidur itu nggak kesana, nggak selalu tiap malam Masa setiap malam seperti itu? Kita kan menikmati hidup, bukan menikmati hawa nafsu. Kalau suamiku penuh dengan hawa nafsu denganku, nggak akan aku nikah sama dia. Nggak mau aku nikah sama dia. Nggak mau. Karena beliau nggak seperti itu, jadi nyaman. Saya tidak mau teman-teman setiap hari seperti itu. Makanya dulu aku liburan sendiri 3 minggu di Indonesia. Nggak kasihan sama suaminya sih Mbak. Kehidupan itu nggak selalu itu aja. Ada sih banyak orang sih ya mikirnya itu terus, mikirnya perempuan, hawa nafsu, melihat gitu aja, kamu nggak semok disemoki nanti lebih. Pikirannya itu aja yang dipikirin itu. Yang pertama itu yang dipikirin ekonomi, baru itu terus keluarga, terus itu gitu. Hawa nafsu mengalahkan ekonomi. Nah sebelum saya kenal sama bule, kemudian kenal bule, lalu nikah sama bule, di otakku, di mulutku, di mataku, di pikiran aku itu ya tidak ada sama sekali seliweran pengen mempunyai anak dari bule, memperbaiki keturunan seperti orang atau teman yang bilang langsung ke aku ataupun lewat internet. Tidak ada teman-teman, benar-benar tidak ada. Yang aku cari itu hanya kebahagiaan, nerima anakku, nerima aku apa adanya, lalu nikah, hidup bersama, nyaman di setiap harinya. Nyaman di setiap harinya tuh lebih penting dari segalanya. Bener, kita mempunyai rumah, kita mempunyai kerjaan tiap hari, tapi kalau di rumahnya nggak nyaman, nggak akan bahagia. Bener. Dan mempunyai rumah, mempunyai keluarga besar, mempunyai tetangga banyak, itu juga belum menjamin kebahagiaan untuk kita. Bener. Jadi teringat aku punya kenalan. Nah kenalan ini nyuruh aku untuk hamil duluan dengan suamiku ini sebelum nikah. Dia nyuruh aku teman. Kata dia memperbaiki keturunan dan juga biar dinikahin. Itu namanya nikah paksa. Paksa. Itu namanya maksa. Kalau maksa, nanti kita juga yang susah. Karena anak itu nggak menjamin kebahagiaan. Padahal itu bukan teman baik, bukan. Dia bilang sendiri, aku juga seperti itu. Karena aku tanya dia, suruh nikahin tapi nanti diundur-undur. Akhirnya maksa untuk hamil duluan baru dinikahin. Dan akhirnya itulah takdir ya. Nikah sama bule itu tergantung kitanya teman-teman, kemauan. Walaupun gak sama bule lah, tapi aku tidak mau mempunyai anak sama bule terus nikah, memperbaiki keturunan. Aku gak mau. Kenapa? Lawang aku cantik, unyu seperti ini dibilang jelek. Ini aku bagus, ini DNA aku bagus, darahku bagus, otakku bagus, cantik seperti bidadari turun dari 7 langit. Masa mau memperbaiki keturunan? Berarti kalau memperbaiki keturunan berarti aku jelek. Muji diri sendiri. Siapa yang muji-muji aku? Ya cuman suamiku, anakku, dan mertua aku muji-muji. Keluarga suami muji-muji. Kalian mau muji aku? Enggak kan? Muji sendiri-sendiri, aduh semut. Jadi saya nikah sama suami ini tidak ada rencana tersembunyi, itu tidak ada. Pokoknya nomor 1 nyaman, bahagia, nerimo. Yang selanjutnya kita serahkan kepada yang kuasa. Saya pernah keguguran waktu itu, anakku masih kecil. Pertama-tama suamiku nggak mau aku hamil duluan. Kenapa? Memang ya suamiku itu ya, beliau itu mikirnya itu rumah ada kamar 2, pindah. Karena itu lingkungan tidak bagus untuk anak pindah. Beli baru dibangun. Padahal aku nggak mau, itu aja. Jadi nggak membebankan kamu. Ini rumah ini cukup, itu rumahnya besar. Enggak, kita cukup untuk harian, kita cukup gitu. Tapi aku nggak mau nyusahin kamu, aku bilang gitu. Enggak, itu cukup, nggak apa-apa, jangan mikir-mikir. Pokoknya kamu jangan mikir. Waktu anakku kecil, suamiku belum mau mempunyai keturunan, belum mau aku hamil. Kenapa? Bahasa aku aja nggak paham. Bahasa Inggrisnya nggih, yes, no. Apa
apalagi bahasa Norwegia. Gimana nanti komunikasi sama anak? Ya bisa sih, nanti kan lama-lama bisa, tapi kan harus belajar, harus sekolah dulu. Hamil, sekolah, musim salju, berat. Pikir-pikir, oh iya betul juga. Akhirnya aku setuju teman-teman. Kemudian aku sudah lulus sekolah B1, pengen punya anak. Akhirnya nggak mau lah. Soalnya capek bener. Bayangin itu belum mau gitu teman-teman. Akhirnya aku hamil dan keguguran. Kenapa keguguran? Kecapean. Kenapa kecapean? Aku keguguran sebelum ada wabah teman-teman. Sewaktu anakku kecil itu ya, kami itu waktu menjelang musim panas itu ya, liburannya pokoknya sebulan itu full liburan dalam negeri, liburan luar negeri. Liburan tuh capek sekali teman-teman, jalan terus walaupun naik taksi, naik kendaraan umum, tapi kan tetap aja jalan. Aku kecapean itu. Saya juga tidak tahu kalau aku ada isinya. Suami juga namanya aku tidak tahu ya, suami tidak tahu. Pengen punya keturunan dari suami. Kan anakku ini dari Indonesia. Ya itu tadi, Tuhan berkata lain. Nah waktu itu saya sangat sedih sekali, bener. Ya gimana gak sedih? Ada keinginan, ada keimpian. Sudah ada, tapi tidak tahu. Nah kalau tahu itu ya, suami tidak akan kemana-mana, di rumah saja. Umur juga bisa mempengaruhi kesehatan. Stres itu juga bisa mempengaruhi. Sudah lewat keguguran itu, suamiku sangat positif gitu loh. Aku nangis-nangis, gini-gini setiap hari. Suamiku itu pokoknya positif gitu teman-teman. Enggak nyalahin istrinya, enggak ini itu, enggak. Ya udah nggak apa-apa, namanya juga belum jodoh. Kamu kan nggak tahu, kamu bukan yang nggak mau, kamu kan nggak tahu, kita juga nggak tahu. Aku apalagi, suamiku itu pokoknya selalu positif, nggak apa-apa, kita nggak nambah anak juga nggak apa-apa. Suamiku juga bilang, kita kan sudah punya Aldo, nggak nambah juga nggak apa-apa. Suamiku sendiri bilang seperti itu. Masa yang komen katanya nambah anak tambah bahagia? Nanti siapa tahu ya, kita tambah anak, bulanannya berkurang, kita semua berkurang kan, kita ngoyo kan. Bangun jam 4 pagi gini-gini demi keluarga kan. Jadi kita tambah stres, tambah anaknya kecukupannya kurang, kita kecukupannya kurang, bukan soal makan. Kadang mungkin makan juga terbatas. Kita nggak bisa seenaknya kita bisa beli ini, beli itu. Sedangkan anak tidak punya sepatu untuk olahraga. Bayangkan, nggak punya baju untuk ini. Kadang kita punya uang untuk diri sendiri, tapi sepatu untuk kerja kita lupa. Karena itu tadi habis di kita, tapi nggak mau ngeluarin untuk orang di sekitar kita gitu loh. Tanggung jawabnya itu gede loh, nggak hanya brojol. Suamiku aja bilang, jadi tuh mempunyai anak bukan tambah bahagia, ya ada, tapi tergantungnya kita. Tapi aku nggak setuju sama yang ngajak aku, nanti suamimu tambah sayang. Lawang aku belum ada keturunan sama beliau, nggak ada yang segini, cukup ini, besok ini, enggak. Terserah aku, semua terserah aku. Dan juga kami pernah punya rencana bayi tabung, sudah dibicarakan dengan orang tua mertua, maksudku itu kan harus dibicarakan. Jadi kalau ada apa-apa, mertua nolongin anakku. Waktu itu anakku masih kecil, ini ceritanya sebelum ada wabah Koronces. Itu sudah dibicarakan teman-teman. Dan terus aku mikir apa resikonya, aku kuat enggak. Kesabaran aku itu apa itu, ada itu, apa itu namanya, itu lihat itu, sayang lo toyang lo, ini nih tuh, jatuh. Kesabaran aku itu setipis tisu. Bikin anak di dokter itu loh, bayi tabung itu ya, harus kuat mental, kuat tubuh. Dan aku tidak suka, dari zaman kecil sampai sekarang saya tidak suka suntik. Sedangkan bikin bayi di dokter itu harus disuntik. Kenapa itu? Ada orang di jalan mungkin, berhenti.
harus disuntik setiap hari, suntik, nggak bisa nyuntik sendiri, nyuntik di sana, tapi rata-rata harus nyuntik sendiri kan, ngecek, itu bakalan aku tidak bisa. Dan suamiku, jangan dipaksain kalau tidak, mentalnya tidak kuat, tubuhnya tidak mau, itu malah nanti tambah stres, malah aku nanti kerjanya malah nggak nyaman gitu loh, kepikiran, apalagi kalau aku lagi sakit di makanan aku orderin. Jadi tidak ada yang maksa, tidak ada yang nyuruh suamiku nyuruh yuk kita bikin anak, jadi kamu cepat hamil, cepet. Tidak pernah. Karena kami menikah itu bukan karena nafsu birahi, bukan karena pengen mempunyai anak, bukan. Ini pengalaman aku. Terserah kalian nikah itu harus punya anak, terserah kalian. Dan juga terserah aku. Ini tubuhku, ini otakku, aku yang ngalamin. Banyak yang pernah aku lihat ya, punya anak tapi tidak bisa ngatur, tidak bisa jaga, nggak pernah ngasih uang. Punya anak dititipin ke orang tuanya sampai anaknya nikah, dari kecil tidak pernah jaga. Sedangkan anak itu tumbuhnya cepet sekali teman-teman. Jadi paling best itu anak mulai SD sampai SMP. Jadi kita wajib di samping anak. Nah kemudian akhirnya kami tidak jadi bikin anak di dokter, karena itu tadi saya tidak kuat kayaknya, mikir bayangin gitu ya. Sebenarnya tidak boleh dibayangin, langsung aja dilakukan, tapi itu tadi saya tidak suka disuntik badanku. Waktu pindah ke Norway diambil ini darah pakai suntikannya lumayan besar. Enggak lihat, nangis aku. Waktu sekolah dulu disuntik aku nggak masuk sekolah. Jadi mentalnya itu harus kuat bener. Dan akhirnya tidak jadi. Kemudian kayaknya sama tahun atau setahun kemudian sudah ada rencana, suamiku setuju, orang tuaku setuju, aku juga setuju. Kok ini mataharinya kesini-sini guys. Anakku setuju, kami bikin anaknya lewat orang. Jadi seperti yang ada kenalan dia sendiri tapi mempunyai anak. Jadi dia bikin anaknya di Denmark. Jadi beli dari cowok gitu loh, yang beli rumah sakitnya, kemudian telurnya dia sama dia dijadiin satu, kemudian menjadi anak. Jadi anak ini tidak punya bapak. Tapi ini juga tidak hamil teman-teman, yang hamil orang lain bayar. Bisa, kenyang aku makan. Kami juga berencana seperti itu. Itu jika kita hasil, anginnya tiba-tiba langsung debunya terbang. Nah itu anaknya kita teman-teman, walaupun donornya bukan suami kita, tetap aja itu anaknya. Walaupun anaknya orang kita jaga satu rumah, sudah jadi anak kita, itu juga anak kita, bukan anak orang lain, bukan. Setelah saya keguguran, kemudian rencana bayi tabung, kemudian rencana hamil, tapi hamilnya yang orang lain gitu loh. Jadi telur suami diambil di dokter, kemudian ditaruh di perut orang gitu, kita bayar. Nah itu sudah ada rencana bener di Ukraina, di Kiev, burung terbang, you know? Burung itu loh, burung bebek di Kiev, di Ukraina itu kan terkenal kan. Nah tidak lama kemudian perang, sudah bubar, sudah jalannya, mungkin sudah Tuhan yang Maha Kuasa sudah ngasih jalannya seperti itu. Terus sekarang nggak ada kepikiran teman-teman, sekarang nggak ada rasa apa, pokoknya nggak ada rasa apa-apa, pokoknya jalanin aja. Ada di Norway itu ya, kita bisa ngasuh anak hidup sama kita dari bayi sampai dewasa, bisa ngadopsi gitu, bisa, kita dapat uang dari pemerintah. Tapi aku tidak mau, tidak kuat kayaknya, capek, tidak mau aku. Kenapa? Karena itu tadi musim winter, anak-anak itu harus ada aktivitas, nggak hanya sekolah saja. Tidak mau dulu ada suruh nolong kenalan gitu, ada masalah anaknya mau dititipin ke aku, terus aku bicarain sama suami, sama anakku mau
Terus suamiku, bener kamu mau? Bener, aku tidak mau kamu menjadi nanti terus dampaknya ke aku juga harus kerja. Bener juga sih ya, nanti kalau aku kecapean atau lagi stres itu kan suamiku yang kena. Kasihan suamiku jadi jadi tumpahan. Jadi itu punya anak bukan karena dapat uang dari pemerintah. Dan selama anakku di Norway ya belum pernah tidak ada dapat uang dari pemerintah kota, tidak ada. Awal-awal di Norway saya tidak tahu kalau setiap anak di Norway mendapatkan tunjangan dari pemerintah. Saya tidak tahu. Karena kenapa? Karena saya nikah sama suami itu yang aku cari itu kebahagiaan, bukan karena negaranya seperti apa. Saya tidak tahu Norway itu seperti apa dulu, tidak tahu. Tidak tahu Norway itu lahir gratis, lahir dapat uang, anak-anak dapat uang. Tidak tahu teman-teman. Tahu itu setelah 3 tahunan karena media sosial. Karena saya itu orangnya sangat introvert, tidak suka lama-lama berkumpul gitu loh. Lama-lama berkumpul nanti ada apa gitu menjadi energiku lemah. Ini sudah kelamaan ngomong guys. Jadi anakku itu belum pernah secuil dapat uang dari pemerintah, belum pernah. Dan aku pernah bilang ke suami waktu di rumah pertama, teman-teman, sekarang ini rumah yang kedua ini beli bekas. Rumah yang pertama itu baru dibangun. Dari pemerintah itu setiap bulan gitu kan dapat anak-anak, pokoknya semua anak yang tinggal di Norway dapat. Nah aku bilang ke beliau, iya loh diambil papa lah, kalau Aldo nggak mau, kamu nggak butuh, buat aku aja. Nah kalau suamiku sudah berarti nggak mau, tapi nggak mau bilang tidak. Terus kapan-kapan ngomong lagi, cuman bilang aja kalau nggak mau, bilang. Beliau bilang itu uangnya cuma sedikit sekali, kita tidak butuh, biar orang lain yang butuh gitu. Aku masih kuat, masih bisa biayain Aldo gitu teman-teman. Lebih banyak itu ada orang renang, kalian mau lihat itu tuh ya. Nah kalau kita duduk di sana kita tidak bisa ngobrol teman-teman, tidak bebas ngobrolnya. Kita pindah tempat ya, di sana panas, tidak nyaman. Nah ini nih di bawah pohon cemara yang begitu besar ini pasti umurnya ratusan tahun ini. Jangan-jangan ada penunggunya. Oh nenek kakek, jagalah aku ya, aku tidak mengganggumu kakek, sayangilah aku. Panasnya itu tidak panas sekali, tidak, tapi bikin gerah. Nah kita di dalam rumah itu sangat jarang sekali gerah teman-teman, malah nggak ada gerah. Dia ngeliatin kesini terus, gini-gini, satu gerombolan tuh jalan kaki mau berjemur. Untung kita ceritanya hampir selesai, sudah selesai sebenarnya ya. Dan sangat beruntung teman-teman, suamiku tidak mengiyakan, tidak oke kita ambil uang untuk anak dari pemerintah. Untung teman-teman. Jangan jatuh. Alhamdulillah. Aku kenyang loh. Untung rambutku mekar ya, lupa nggak diminyain. Aduh, jam 3 guys. Belum masak. Ini sebentar lagi Mama udah pulang ini. Nah suamiku itu tidak pernah, kamu di mana ini kok nggak ada makanan, tidak pernah. Saya tidak masak, beliau juga tidak pernah ngomel, tidak pernah kok nggak ada makanan gini, kamu ngapain, tidak pernah. Aku nggak mau masak, males, ya udah nggak apa-apa aku masak gitu. Jadi sangat beruntung suamiku tidak ngambil dari pemerintah. Kalau ngambil itu akan kan ada rekodnya sampai mati, itu rekodannya masih di sana teman-teman. Jadi akan susah untuk apa itu namanya tinggal di sini gitu loh. Untuk proses apa-apa itu susah karena belum mandiri, kamu tidak bisa untuk dirimu sendiri. Jadi akan dipersulit gitu loh. Uang dari pemerintah itu dari umur bayi sampai umur 18 tahun. Sudah habis sekarang. Sudah tidak bisa, soalnya anakku sudah 18. Aku bilang sama suamiku, kan lumayan papa setahun, bayangkan. Kebahagiaan itu bukan karena uang teman-teman. Emang hidup itu kalau tidak ada uang itu seperti mati. Semua butuh uang. Ada upilnya nyantol.
Sudah ya guys, itu tadi saya bercerita kenyataan kehidupan kami, mau menikmati kehidupan yang sangat sebentar ini. Jadi jangan disia-siakan. Aduh, enaknya, entengnya bangun tidur tidak kepikiran apa-apa. Mau masak terserah, mau beli apa silahkan. Anak sudah dewasa, anak sudah nyari uang sendiri, anak sudah apa-apa sendiri, dan anakku tahun ini sudah kusuruh nyuci pakaian sendiri. Jadi aku sudah tidak ngurus pakaiannya dia. Ibu jahanam. Yang jahanam itu ya, yang durhaka itu bukan hanya anak saja. Orang tua itu juga ada. Orang tua masuk neraka juga ada. Nggak hanya anak yang masuk neraka, anak yang jahat, anak yang durhaka. Orang tua itu juga yang ada yang durhaka. Kan kita nggak mempunyai anak itu, kita akan dijauhkan dari api neraka. Karena kenapa? Mulut kita kadang, tangan kita kan jahat sama anak. Jadi kita dosanya tidak sebanyak mempunyai anak, teman-teman. Karena itu orang tua juga mempunyai dosa. Karena itu kan manusia, sama-sama manusia. Jadi tidak semua dosa di anak. Orang tua itu juga dosa, apalagi orang tuanya pilih kasih. Untung anakku cuma satu, aku nggak pilih kasih. Aku nggak ada namanya pilih kasih, itu tidak ada di otakku. Hitung-hitungan tidak ada. Beda namanya utang. Nah, utang itu wajib dikembalikan. Kalau tidak bisa kembalikan satu full, cicil, nabung sehari 10.000, nanti kan banyak, kasihlah 100.000, nanti kan lunas. Daripada beli jajan ke sana kemari, apa itu jajan sampah. Jajan itu tidak berguna. Karena kenapa? Karena masih ada utang. Kalau sudah tidak ada utang, sudah nggak ada tagihan, ditagih-tagih, baru terserah mau jajan. Nikmatnya jajan guys. Nikmatnya hidup ini, bisa beli apa-apa yang kita inginkan. Kita nggak maksa, kita nggak hutang. Bergaya. Menor, bibir merah merona, tebal. Nyari utang susah. Malah itu namanya nyiksa diri sendiri. Makanya hiduplah sederhana, apa adanya. Kalau ada beli, nggak ada nggak usah kredit-kreditan. Pakailah pakaian yang masih ada. Nggak usah malu-malu, nggak ada. Ya udah, ngapain malu-malu? Nyusahin diri sendiri. Malu aku ngredit kan itu bertambah kan. Harganya 5.000, ngredit 15.000. Kerja banting tulang sehari, dapat uang 10.000 sehari buat nyarutang. Kan salah siapa? Dia sendiri. Yang kena siapa? Kita. Udah guys, terima kasih untuk hari ini. Ditunggu vlog selanjutnya. Semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia. Dadah. Enggak masak guys. Sendok. Kita bawain ini lihat. Lupa. Saking keenakan ngobrol, bawa cemilan. Mau kencing aku. Ini bagus ya. Kita kenyang. Alah, kok telanjang. Telanjang guys. Kok aku malu sendiri? Seharusnya bukan aku yang malu, seharusnya dia yang malu kan. Yang itu pribadi itu, jadi itu di depan rumahnya itu. Jadi yang punya hanya yang punya rumah saja itu. Sepedanya kita masuk.
pulangnya mampir beli ubi, dan ini dimasak besok 1 kilonya 24. Sekalian beli buahnya kita, dan juga lihat ini lagi promo ini, jadi kita beli sekalian 2. Tadi sudah ngambil 3 tapi 2 saja, nanti itu beliau makannya semakin banyak es krim kan. Dan ini mau disimpan di kulkas bawah, kalau disimpan di kulkas atas 1 minggu ludes. Beliau itu kalau sama es krim suka banget. Masih ada tempat kosnya. Jadi nanti di saat anakku datang kan ada cadangan es krim gitu loh, tinggal ngasih gitu.